Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas belas kasih-Mu. Ajarilah kami saling memberikan pengampunan sebagaimana putra dan putri sebapa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita dapat membayangkan ketenaran Yesus di Galilea pada masa itu. Ia begitu berkuasa menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang gagap bisa berbicara dengan lancar, yang kerasukan roh jahat bisa sembuh, dan yang mati bisa dibangkitkan. Semuanya ini dilakukannya di hadapan banyak orang, dan mereka takjub kepadanya. Apakah semua perbuatan baik Yesus ini membuat mereka percaya kepadanya? Ternyata melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, ternyata bahwa tidak mereka semua percaya kepada Yesus. Ada di antara mereka yang malah meminta dari Dia sebuah tanda dari surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mempertanyakan kuasa Tuhan masih merupakan kebiasaan manusia masa kini. Ada begitu banyak orang yang telah menguji kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin kita juga termasuk dalam kelompok ini. Mereka serupa dengan orang-orang Farisi yang datang untuk bersoal jawab dengan Yesus. Mereka malah mencobai Dia dengan meminta darinya satu tanda dari surga. Yesus mengeluh dan kecewa karena segala sesuatu sudah dilakukannya. Karena itu, Ia bertanya, "Mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita pun serupa dengan Yesus yang mengalami kekecewaan dalam hidup dan pelayanan kita. Kadang-kadang kita juga merasakan dan mengalami tidak adanya ungkapan terima kasih atau apresiasi apapun dari orang-orang yang kita layani atau yang kita bantu. Yesus sudah mengalaminya, dan kita tidak perlu harus bersungut-sungut atau menuntut. Semua ini adalah pencobaan dalam hidup kita. Santo Yakobus mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kau menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun dalam hidup." Kalau kita hanya tinggal dalam godaan dan pencobaan, maka kita tidak akan maju dalam hidup pribadi dan panggilan kita. Santo Yakobus mendorong kita untuk berani meminta kepada Tuhan dalam iman dan menjadi rendah hati. Tuhan pernah kecewa, maka kita jangan menambah kekecewaan Tuhan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak agar jangan pernah dalam hidup ini kita mencobai Tuhan. Segala-galanya telah Tuhan berikan kepada kita, dan itu bisa kita tangkap apabila kita memiliki kedalaman iman yang sungguh-sungguh. Kedalaman iman itu dapat diperoleh dengan tekun menjalin relasi yang pribadi intim dengannya. Misalnya melalui selalu membaca dan merenungkan sabdanya, selalu menjalin relasi pribadi dengan Dia melalui doa-doa, entah doa bersama, entah doa pribadi. Tekun melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada kita dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.